Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Semoga kita semua dalam kondisi baik dan sehat mensyukuri anugerah Tuhan. Berjumpa bersama dengan Gereja Toraja Bogor dalam Renungan Pagi, edisi Kamis 29 Juni 2023. Bacaan kita, Kejadian 22 ayat 1 sampai 8. Mari bersama kita mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur kepadamu atas hari baru yang Engkau karuniakan bagi kami. Kiranya Tuhan, di pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau menolong kami memahami dan mengerti firman Allah dan melakukan di tengah-tengah hidup ini. Berbicaralah Tuhan. Sesungguhnya kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian 22 ayat 1 sampai 8. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai itu. Keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Amin. Tema kita hari ini, setelah semuanya itu. Mari kita memperhatikan kata pembuka dalam perikop ini. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Pertanyaan, semua yang mana? Tentu semua yang dialami oleh Abraham dalam pergaulannya yang intens dengan Allah. Memisahkan diri dari kampung halamannya dan mengikat perjanjian dengan Allah tentang keturunan yang akan menjadi bangsa yang besar dan tak terhitung banyaknya, bagaikan bintang di langit dan pasir di laut. Fase kehidupan yang tidak mudah telah dijalani dengan taat. Salah satunya adalah dituntut untuk tetap percaya pada janji keturunan sekalipun sudah menantikan puluhan tahun sampai Sarah mati haid. Di masa lansia mereka, fatalnya Allah memintanya untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Artinya, ia harus membunuh anaknya sebagai cara yang hanya dilakukan untuk hewan korban. Apa maksud Allah dengan perintah ini? Jika kita berada dalam situasi ini, kita pasti membayangkan bagaimana dilema yang berkecamuk di dalam hati Abraham. Akan tetapi, mau diapa? Ini perintah Allah. Disinilah iman Abraham kembali diuji.
Apakah ia masih menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Allah, atau sudah beralih kepada Ishak? Apakah ia masih mengasihi Allah lebih daripada semua yang terbaik yang ia telah peroleh? Seperti yang dilakukan sebelumnya, Abraham langsung bergegas untuk melaksanakan perintah itu. Saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus, kita harus hidup dalam pengharapan perjanjian dengan Allah yang menyelamatkan. Hati yang terpaut kepada Allah membuat kita mampu melampaui semua ikatan yang dapat membuat kita berpaling dari Allah. Yesus katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pagi hari ini. Sungguh memberikan kekuatan bagi kami. Sebagai pengikut Kristus, kami selalu berpengharapan kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Ketika kami bersiarah hari ini, kami percaya Tuhan menolong, Tuhan menyertai dan melindungi kami dalam melakukan pekerjaan, usaha, pelayanan, aktivitas kami masing-masing. Kami mendoakan pemerintah, bangsa, negara, pemimpin kami, wakil rakyat, penegak hukum, aparat negara. Berkati mereka semua. Berkati umat Tuhan dimanapun mereka berada. Ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka, hiburkan. Yang bergumul, topang dengan baik. Yang mencari pekerjaan, Tuhan karuniakan bagi mereka. Yang sementara menuntut ilmu, berkati anak-anak-Mu. Yang berulang tahun hari ini, sempurnakan sukacita mereka. Orang tua kami lanjut usia, menikmati usia-usia indah mereka. Tetap Tuhan berkati dan berikan sukacita. Terima kasih Tuhan, sertai hidup kami hari ini. Dan inilah syukur dan doa kami. Kami panjatkan padamu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian waktu teduh, Tuhan memberkati kita hari ini.